Tidak terasa sudah 3 bulan ini saya telah menjadi pelanggan iConnect, yaitu salah satu ISP di Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT PLN Persero. Dan menurut saya, sekarang adalah waktunya untuk mengulas tuntas pengalaman selama berlangganan iConnect ini dengan seobjektif mungkin dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan ternyata, teman-teman semua, pada video saya yang ini, telah saya bahas bagaimana cara mendaftar untuk menjadi pelanggan iConnect dengan cepat, mudah, dan murah. Pada video itu, banyak reaksi yang menanyakan bagaimana kualitas koneksi yang diberikan dan hal apa saja yang menguntungkan dan merugikan pelanggan dengan harga yang relatif murah jika dibandingkan dengan kompetitornya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi pengalaman pribadi saya yang telah menggunakan layanan iConnect ini selama 3 bulan. Barangkali dari pengalaman saya ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman yang menginginkan layanan internet terbaik untuk kebutuhan internet di rumah yang menggunakan jaringan fiber optik. Jika ada pengalaman yang berbeda atau mungkin sama, silahkan tuliskan di kolom komentar agar teman-teman yang akan menentukan pilihan berlangganan ISP mana yang terbaik untuk rumahnya tidak salah dalam menentukan pilihannya. Baik, langsung kita bahas pengalaman saya dari awal berlangganan iConnect. Sebelum akhirnya mendaftar menjadi pelanggan iConnect ini, awalnya saya lakukan cek coverage area melalui aplikasi PLN Mobile, dan ternyata area saya tidak tercover. Mulai bulan Mei hingga Juli 2022, saya rutin lakukan pengecekan dan pengiriman feedback agar lokasi saya segera di-cover. Karena ketika posisi saya geser 1 blok dari tempat saya tinggal, areanya sudah tercover. Hingga di akhir bulan Juli itu, saya lihat ada beberapa teknisi dengan rompi iConnect memasang sebuah panel di tiang listrik dekat rumah saya. Singkat cerita, akhirnya saya lakukan cek coverage area lagi dan lokasi saya sudah tercover. Kemudian saya putuskan untuk mendaftar via aplikasi PLN Mobile pada tanggal 8 Agustus 2022 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada jam 11.33, saya dihubungi teknisi iConnect yang menginformasikan sudah berada di depan rumah untuk melakukan proses instalasi. Karena saya masih di luar rumah, saya minta untuk menunggu sambil mereka melakukan penarikan kabel dari panel yang ada di dekat rumah saya. Untuk hal ini, menurut saya prosesnya berjalan cepat bahkan di luar ekspektasi saya. Proses instalasi jaringan fiber optik di rumah saya ini juga berjalan cukup lancar dan cepat. Tidak berselang lama setelah saya tiba di rumah, kabel ditarik masuk ke dalam rumah hingga disambungkan dengan modem yang mereka bawa dengan merek ZTE seri F660. Dan proses ini selesai sekira pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan setting router dan proses aktivasi oleh teknisinya. Hingga 1 jam kemudian, koneksi internet sudah tersambung ke rumah saya. Setelah saya lakukan pengujian kecepatan sebanyak 2 kali dengan hasil yang sesuai dengan paket yang saya ambil, tim iConnect baru meninggalkan rumah saya. Hingga proses instalasi ini, saya mendapatkan kesan pelayanan iConnect yang cukup memuaskan. Di bulan pertama menjadi pelanggan iConnect ini, koneksi internet di rumah saya tidak pernah mengalami loss sama sekali. Namun, dari hasil pengujian kecepatan yang saya lakukan secara random, di sini nampak ada beberapa hasil yang mengalami drop speed, dan kebanyakan ini terjadi di jam-jam sibuk antara petang hingga malam hari. Meskipun kendala ini tidak terjadi setiap hari, namun terkadang cukup mengganggu karena di jam tersebut kebanyakan seluruh anggota keluarga sedang berkumpul di rumah dan biasanya semuanya sedang beraktivitas di dunia maya. Sehingga buffering saat streaming pun sering terjadi. Dan hal seperti ini tentunya tidak bisa kita komplainkan ke ISP karena memang paket yang kita ambil bertajukkan up to, bukan dedicated internet. Dan saya rasa penyakit seperti ini pun sering terjadi juga di ISP yang lain, khususnya daerah yang sudah padat pelanggannya. Jadi penilaian saya untuk bulan pertama bisa dibilang cukup memuaskan. Pada bulan kedua ini, koneksi internet saya terputus untuk pertama kalinya pada tanggal 22 September.
Kemudian saya menghubungi kontak center via WA untuk melakukan pengaduan. Di sini kesan awal saya kurang memuaskan dengan layanan customer service iConnect ini, karena di awal komunikasi kita terhubung dengan mesin penjawab. Karena arahan dari bot ini tidak menyelesaikan permasalahan, saya dihubungkan dengan staf layanan pelanggan. Di sini saya juga sedikit kecewa karena jawaban dari stafnya ini terkesan slow respon. Bahkan satu chat bisa dijawab hingga 25 menit, sehingga waktu komunikasinya sangat tidak efektif. Namun jika kita telat merespon dalam waktu 5 menit, maka percakapan akan ditutup, dan jika kita mau melanjutkan keluhan lagi, maka kita harus kembali ke awal percakapan dengan bot lagi, yang tentunya akan memakan waktu untuk terhubung kembali dengan staf layanan pelanggannya. Untungnya tidak sampai 4 jam kemudian, internet saya tersambung kembali dengan tanpa konfirmasi, atau bukan karena pelaporan yang telah saya buat. 6 hari kemudian, koneksi internet saya terputus kembali sekira pukul 19.30. Kemudian saya lakukan pengaduan kembali via WA. Dan disinilah kesabaran kita benar-benar diuji oleh iConnect. Di awal percakapan, kita akan diarahkan oleh bot dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pilihan, hingga nantinya akan diarahkan ke staf layanan pelanggan. Disinilah saya merasa kecewa karena pengaduan yang kita lakukan sangat lambat responnya. Setidaknya, Anda harus meluangkan waktu minimal 1 jam yang akhirnya berputar lagi ke proses awal percakapan dengan bot. Lamanya waktu di sini bukan karena panjangnya percakapan, tapi karena jeda waktu jawaban dari mesin atau staf iConnect ini yang tidak responsif. Karena lama menunggu jawaban, saya coba paralel buat laporan melalui DM di Instagram iConnect dengan akun iconnect.pln-icon+. Di sini malah tambah parah lagi responnya. Saya DM tanggal 28 September jam 21.14, baru dijawab tanggal 29 September jam 13.37. Karena koneksi internet sudah tersambung lagi, saya tidak meresponnya, dan muncul lagi ancaman pengakhiran chat yang sudah biasa dilakukan oleh layanan pelanggan iConnect ini karena kita lambat merespon. Inilah yang menurut saya tidak fair. Jadi di bulan kedua berlangganan ini, saya mengalami putus internet sebanyak 2 kali yang lamanya kurang lebih sekitar 3-4 jam. Kemudian di bulan ketiga, yaitu bulan Oktober 2022, saya mengalami putus internet lagi pada tanggal 21 Oktober jam 00 dini hari. Dan seperti biasanya, responnya sangat lambat hingga saya tinggal tidur. Dan keesokan harinya sekitar jam 9 pagi, internet baru tersambung lagi. Namun di sini ada masalah baru yang muncul, yaitu koneksi internetnya tidak bisa digunakan untuk main game PUBG Mobile dengan pesan error seperti ini. Kemudian sekira jam 13.30 saya membuat laporan pengaduan via WA dan DM Instagram. Laporan via WA tidak bisa tersambung karena ketika diminta memasukkan ID pelanggan, nomor yang bisa saya masukkan dinyatakan salah terus-menerus. Baru dinyatakan benar ID pelanggan saya itu pada malam harinya sekira pukul 23.41, dan saya tidak mengubah format ataupun urutan nomor ID pelanggan saya. Ya, namun begitu lagi, percakapan diarahkan ke staf layanan dan selalu dapat jawaban masih dalam antrian. Sehingga pelaporan baru direspon lagi besok siangnya sebagai kelanjutan percakapan malam hari sebelumnya dengan dibuatkannya tiket keluhan. Sedangkan laporan via DM Instagram lebih parah lagi responnya. DM tanggal 21 jam 13.36 baru dibalas tanggal 22 jam 15.38. Singkat cerita, hampir setiap hari saya minta progres tindak lanjut pelaporan yang saya buat dan selalu mendapat jawaban agar bersedia menunggu dengan tidak ada kepastian waktu penyelesaiannya. Menurut saya layanan seperti ini sangat tidak profesional dan akan sangat mengecewakan pelanggan, apalagi tidak ada komunikasi aktif dari pihak iConnect untuk memberikan informasi mengenai progres laporannya dan melakukan cross-check apakah keluhan pelanggan sudah terselesaikan. Ini juga terjadi pada laporan saya yang hampir tiap hari saya tanyakan tadi. Dan pada tanggal 6 November 2022, saat saya menanyakan progres aduan saya yang sudah berjalan 15 hari, direspon bahwa laporan tersebut sudah dilakukan perbaikan sehingga tiket laporannya dinyatakan selesai.
Di sini sangat disayangkan lagi bahwa pihak iConnect tidak melakukan evaluasi atau konfirmasi ke pelanggan apakah pengaduannya memang sudah teratasi atau belum. Jadi mereka akan menyatakan laporan sudah selesai berdasarkan feedback dari teknisinya. Padahal fakta di lapangan laporan saya tadi sama sekali tidak ada perubahan. Dan ketika saya sampaikan hal ini, mereka meresponnya dengan pembuatan tiket baru. Hal ini menimbulkan asumsi saya bahwa saya dikelabui oleh layanan pelanggan iConnect ini. Karena dengan penerbitan tiket baru, seolah-olah laporan ini baru saja disampaikan pelanggan. Barangkali hal yang saya alami ini tidak separah pelanggan lainnya yang pernah mengalami putus koneksi internetnya selama berhari-hari dan pihak iConnect tidak mau memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami pelanggan. Hingga proses pembuatan video ini, kendala yang saya alami belum terselesaikan dan permintaan kompensasi saya ditolak. Oleh karena itu, sementara ini saya tidak akan melakukan pembayaran atas tagihan yang sudah dilayangkan pada tanggal 27 Oktober yang biasanya saya bayar di awal bulan. Jika memang pihak iConnect mau memutuskan koneksi internet di rumah saya tanpa ada itikat baik terhadap pelanggan dengan menciptakan komunikasi aktif, maka saya sudah bersiap-siap untuk berganti penyedia layanan internet lainnya. Meski secara ekonomis nilainya lebih mahal, saya akan lebih memilihnya dengan alasan layanan yang memanusiakan pelanggan. Sementara sampai di sini dulu review saya terhadap penggunaan iConnect selama 3 bulan pertama ini. Untuk ulasan pengalaman penggunaan iConnect lainnya akan saya bahas di video berikutnya. Karena pada video kali ini, saya lebih menekankan kepada layanan pelanggan yang dilakukan oleh pihak iConnect. Dan jika pertimbangan teman-teman memilih sebuah penyedia layanan internet yang akan mensupport kita sebelum dan sesudah menjadi pelanggan, maka layanan pelanggan iConnect ini sangat jauh dari ekspektasi kita. Jadi buat teman-teman yang ingin mempertimbangkan bahwa iConnect menjadi penyedia layanan internet di rumah kita, sedangkan kita ingin menjadi pelanggan yang mendapatkan support sebelum dan sesudah menjadi pelanggan secara baik, ini akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat signifikan ketika kita sudah menjadi pelanggan, tapi kita diperlakukan tidak layaknya sebagai pelanggan. Tentunya karena ini adalah layanan jasa, yang kita butuhkan adalah jasa yang baik, jasa yang disupport dengan penuh, dan jika ada kendala, kita mendapatkan feedback yang cukup responsif. Jika pertimbangan-pertimbangan ini menjadi salah satu hal yang penting bagi kita, maka teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Di sini saya hanya menyampaikan informasi, saya tidak mengarahkan apakah iConnect ini layak untuk diambil atau tidak, tapi dari cerita apa yang saya sudah lakukan dan saya alami, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Sementara itu yang saya bahas pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.